Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Robi'atul Adawiyah. Masya Allah. Mau bertanya Ustazah, tadi kan Ustazah bilang salah satu menjernihkan hati adalah banyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara kita mentadabburi Al-Quran? Step-stepnya begitu Ustazah. Itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu Mbak. Baik, barakallahu fi Mbak Robi'atul Adawiyah ya. Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mentadabburi Al-Quran, maka ada step by step yang bisa kita lakukan. Di antaranya, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala urusan kita itu yang diutamakan adalah minta pertolongan dulu kepada Allah. Kita berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabbku, saya sekarang punya niat pengen mentadabburi Al-Quran. Wahai Rabbku, berikanlah jalan kemudahan untuk hamba-Mu agar bisa mentadabburi Al-Quran Engkau yang mulia. Itu yang pertama, minta kepada Allah. Yang kedua, kalau kita punya guru, yang namanya tadabbur Quran itu kan menuntut ilmu. Kalau kita punya guru, maka kita cari guru yang salih, guru yang sahih, yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Cari guru. Untuk mentadabburi Al-Quran ini perlu guru. Yang ketiga, untuk mentadabburi Al-Quran, step yang selanjutnya adalah butuh waktu. Butuh waktu. Prioritaskan waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Karena kalau kita nggak memprioritaskan untuk mentadabburi Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, belajar bahasa Arab. Nah ini penting nih. Emak-emak itu kalau sudah di depannya ada tahsin, ada bahasa Arab. Saya mau tanya, rata-rata awet di halaqah tahsin sama bahasa Arabnya lama apa enggak? Nggak lama ya? Sedikit-sedikit merotoli gitu ya. Padahal kita tahu yang namanya bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Yang namanya bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Orang tidak bisa mentadabburi Al-Quran kalau dia nggak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah teman-teman. Orang yang bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, kalau baca Al-Quran itu nangis. Pernah nggak teman-teman sholat di belakang imam? Imamnya tuh sampai ketika membaca surah Al-Fatihah terseduh-seduh menangis sejadi-jadinya. Itu kira-kira pertanyaan saya. Imam menangis apakah karena dia memahami makna kandungan dari bacaan yang ia baca atau baperan? Memahami kan? Sampai nangis sejadi-jadinya. Kalau baca ihdinas siratal mustaqim, itu aja sampai nangis kan? Karena paham maknanya. Yang di belakangnya ibu-ibu, emak-emak, tahu imamnya nangis, ikut nangis, apalagi emak-emak. Itu kira-kira nangisnya itu karena paham makna Al-Quran atau karena baper? Jadi yang namanya belajar bahasa Arab itu diniatkan untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran. Dalam Al-Quran itu teman-teman, Masya Allah, kalau orang sudah mengerti bahasa Arab, ada ayat tentang surga, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Ada ayat yang berhubungan dengan neraka jahanam, berdoa minta sama Allah, nangis, ya Allah, jauhkanlah dari adab nerakamu, ya Allah, sungguh pedih adabmu. Baca kisah-kisah, baik itu misalnya kisah-kisah orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya, atau orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan meminta kepada Allah, memohon lagi. Jadi lezat, Al-Quran itu lezat kalau kita bisa mengerti bahasa Arab. Dan terakhir ya, untuk mentadabburi Al-Quran, di samping kita harus punya guru, di samping kita harus punya prioritas, yang terakhir ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita memiliki Al-Quranul Karim dan kita sudah minta kepada Allah, sudah belajar bahasa Arab, pelajari tafsir-tafsir yang mudah terlebih dahulu. Jadi kitab-kitab tafsir itu mulai dibuka. Teman-teman jangan bayangkan tafsir Ibnu Katsir yang berjilid-jilid. Yang namanya belajar agama itu butuh step by step. Usulnya dulu, kaidahnya dulu, dasarnya dulu dipahami. Baru kalau ini sudah terpegang, sudah benar-benar bisa, baru kemudian loncat ke kitab-kitab yang lebih besar. Ada banyak kitab-kitab yang mudah untuk teman-teman pelajari, di antaranya adalah kitab tafsir Muyassar. Itu sangat-sangat mudah untuk pemula.
Jadi di samping kita membaca Al-Quran, di antara cara untuk mentadabburi adalah membaca tafsir-tafsirnya. Karena dalam Al-Quranul Karim ada banyak ayat yang membutuhkan tafsir. Ada banyak ayat yang membutuhkan penjelasan. Dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali kita mempelajari tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.